Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih banyak pemirsa Opini, obrolan pas di sini, dan pastinya kembali lagi bersama saya Iqbal Fatwa bersama dengan bintang tamu kita, ada Pak Arief Gunadi di sini. Nah, Pak Arief, kita akan membahas nih Pak seputar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu sebagai seorang kepala dinas, dan pastinya juga mungkin masyarakat Bengkulu kita ini mungkin ada yang tahu, ada juga yang belum tahu apa sih sebenarnya itu Pak Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, dan juga seperti apa tugas-tugas utamanya Pak? Iya, memang Dinas Ketahanan Pangan ini kan dulu sebelum dipecah itu kan bergabung dengan Dinas Pertanian gitu kan. Karena di berbagai kabupaten ada yang masih gabung gitu kan, Dinas Pertanian, sampai Pangan, sekarang masih masih ada yang bergabung, Pak? Ada yang sudah berdiri sendiri, dan alhamdulillah di Provinsi Bengkulu ini, khususnya pemerintah provinsi, kita sudah berdiri sendiri itu kan, Dinas Ketahanan Pangan. Nah, salah satu tupoksinya itu yang paling penting bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu ini. Ketahanan pangan ini dalam arti bagaimana kita mencukupi ketersediaan pangan di Provinsi Bengkulu ini. Ketersediaan pangan itu bukan hanya dalam bentuk misalnya jumlahnya saja, tapi bagaimana keamanan pangannya, kualitas pangannya, terus distribusi pangannya seperti apa. Jadi banyak aspek yang dipikirkan dan juga bukan hanya ini beras cukup gitu kan, persediaan di Bulog cukup, bukan hanya di Bulog, di kabupaten seperti apa, bagaimana distribusinya, terganggu nggak, apa kalau terganggu apa penyebabnya, terus bagaimana penyimpanannya, keamanan pangannya, karena kan bahan-bahan pangan ini kalau disimpan waktu yang lama kan pasti berpengaruh gitu kan. Nah, bagaimana tadi penyimpanannya, termasuk pangan segar yang di bawah. Kita punya UPTD untuk itu. Jadi misalnya sayur mayur dari Curup itu, bagaimana ini kualitasnya, apakah kandungan pestisidanya terlalu tinggi, terus bagaimana buah-buahan, kan ada bisa dicek sampel itu melalui ini. Sehingga berarti tugas-tugasnya banyak sampai ke masalah distribusi juga, kualitasnya juga. Ya. Kita bagaimana menjamin kualitas pangan segar istilahnya, yang dikonsumsi masyarakat itu aman bagi masyarakat. Termasuk juga hasil-hasil laut kita juga. Iya, makanya salah satu kita itu ada namanya bidang konsumsi dan keamanan pangan. Bagaimana kita melihat tentang ini. Nah kalau masalah untuk bidang-bidang Pak, ini kan dengan banyaknya tugas dan juga peran dari Dinas Ketahanan Pangan ini, otomatis perlu juga banyak bidang-bidang Pak. Ya. Nah kalau di bidang-bidangnya ada berapa bidang Pak? Kita di dinas itu sekretaris satu gitu kan, terus ada bidang distribusi pangan, keamanan pangan, dan ketersediaan gitu. Ada 3 bidang gitu kan, dengan tupoksi yang berbeda-beda gitu. Banyak ternyata, dan juga pastinya mitranya pun juga banyak. Mitra yang paling utama ya Bulog gitu. Bulog, betul. Karena ketersediaan pangan ini kan Bulog lah gitu kan. Ya beras, termasuk kita misalnya mengadakan gerakan pasar murah ini kan, GPM ini di berbagai tempat, di kecamatan, di kelurahan, untuk memberikan layanan masyarakat baik berkaitan dengan kesediaan pangannya, terutama beras gitu, minyak, beras dan gula gitu. Yang menjadi bahan-bahan konsumsi utama itu utamanya. Kan, kita kan biasanya beras, gula, minyak gitu. Betul. Kalau nggak ada beras, wah pusing juga. Kalau ada beras, makan pakai kecap pun juga masih enak gitu. Kecap sama kerupuk gitu. Nah, kalau untuk di Provinsi Bengkulu sendiri kita Pak, bagaimana nih kondisi ketahanan pangan kita yang ada di Provinsi Bengkulu? Kalau sampai dengan sekarang aman gitu kan, karena ketersediaan beras kita cukup gitu kan, minyak cukup, gula cukup, walaupun bukan dari hasil produksi kita sendiri gitu kan. Makanya orang jangan berpikir bahwa kalau ketahanan pangan harus produksi daerah kita, kan nggak mungkin. Misalnya beras kita mengandalkan produksi hasil petani kita, nggak mungkin. Paling beras itu 20% sampai 30% hasil petani kita. Yang dari luar kan dari provinsi tetangga gitu kan, dan termasuk juga minyak kan kita belum ada pabrik minyak, makanya dari luar. Insya Allah sampai sekarang aman ketersediaan, dan harganya pun tidak terlalu tinggi kan. Makanya untuk menjamin harga itu kita lakukan pasar murah tadi, sehingga kalau orang jual beras terlalu tinggi, dengan adanya beras SPHP, beras ini kita lebih untuk menekan harga sehingga inflasi nggak terlalu tinggi. Betul. Berarti juga termasuk salah satu tugasnya juga Pak untuk mengontrol harga di pasaran gitu. Ya, termasuk kita kerjasama dengan dinas terkait lain kan, Perindak yang memantau harga. Oh ternyata harga beras naik, apa tindakan pemerintah? Ya kita turunkan ini tadi, Bulog kerjasama Bulog penjualan beras
murah gitu kan, pasar murah dan sebagainya. Oke. Nah, kalau untuk soal tantangan nih Pak, dengan kondisi geografis Provinsi Bengkulu kita, terus juga dengan kondisi-kondisi yang lainnya, tantangan apa nih yang dihadapi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi? Kalau kita tuh berharap bahwa bukan hanya ketahanan pangan yang perlu kita jaga gitu. Bagaimana Provinsi Bengkulu bisa kemandirian pangan gitu. Mandiri pangan ini dalam arti bagaimana kita menghasilkan sendiri gitu loh, hasil-hasil pangan kita. Misalnya sayur, ibu-ibu rumah tangga itu kan tidak perlulah beli kalau memang dia punya kreativitas, ide misalnya nanam berapa polybag di rumah. Untuk minimal untuk konsumsi sendiri Pak. Minimal untuk ketahanan pangan keluarga di rumah sendiri gitu ya. kan. Nah, kita kalau kita tidak tergantung dengan orang lain, seperti sekarang programnya Pak Prabowo bagaimana tidak mau mengimpor beras gitu kan. Kita harus memproduksi beras kita sendiri, kemandirian pangan kita sendiri. Kalaupun di daerah lain ada konflik, kita aman. Kalau sekarang misalnya di Vietnam ada konflik, di Thailand, nah kita kan berdampak dengan kondisi beras. Nah, makanya sasaran utama itu tentang kemandirian pangan itu. Bagaimana di Provinsi Bengkulu ini bisa mandiri. Misalnya sekarang kan telur kita masih mengimpor dari provinsi tetangga, misalnya kan dari Payakumbuh, Padang. Bagaimana ya masyarakat petani kita ya bikin ternak ayam gitu. Itu yang perlu terus digalakkan, ibu-ibu bikin pemanfaatan lahan pekarangan gitu kan. Ya tidak usah banyak-banyak, Tidak usah satu banyak-banyak. rumah 10 Itu polybag udah cukup. 10 bag, satu polybag cabai itu kalau menghasilkan udah panen itu pas setengah kilo sehari itu kan lumayan ya kan. Gimana Tidak para perlu beli- ibu-ibu? Iya. Kalau dijual pun juga kampung. lumayan itu. Makanya kita punya program KRPL dulu namanya sekarang di Dinas Pertanian Provinsi. Tapi kita juga ada dari APBN itu membantu kelompok-kelompok ibu-ibu PKK bagaimana cara mengelola dan menanam untuk kebutuhan sendiri aja gitu. Nggak usah dijual dulu kan, nggak perlu dijual Untuk dulu dapur lah. masing-masing. Untuk dapur masing-masing. Masalah dulu kan orang tua kita biasanya kan miara ayam kampung di rumah. Ya itu kan Mau lebaran baru potong. telurnya misalnya kan satu hari satu, ya kan satu sehari dua kan minimal untuk makan anak-anak udah bisa gitu. Ya, itu yang sementara ini yang sekarang ini mau digalakkan oleh pemerintah pusat itu tentang kemandirian pangan itu. Jadi jangan tergantung misalnya kalau telur harus beli, cabai harus beli gitu kan. Terus kalau mau makan daging harus beli ayam. Kita biara ayam gitu kan hanya dengan kandang kecil gitu kan untuk konsumsi. Nah, itu yang kita harapkan ke depan memang kemandirian seperti ini yang terus digalakkan gitu kan oleh pemerintah. Nah, itu dia untuk masyarakat Provinsi Bengkulu. Ayo ibu-ibu mulai iseng-iseng, apalagi berumah tangga Pak ya. Iya, Pagi-pagi anak udah berangkat sekolah, nanam, kan? udah nanam, ya minimal cabai, terus juga seperti daun bawang yang gampang-gampang. Gitu. Cukup dengan polybag 10 polybag udah cukup ini. Atau sekarang misalnya orang udah mulai banyak contoh gitu kan, ternak lele hanya di dalam ember besar yang tinggi. Bisa panen, di atasnya ditanam kangkung, bawahnya lele. Sehingga tinggal kreativitas dari ibu-ibu. Makanya kita ke depan punya program itu bagaimana menggalakkan tentang pemanfaatan pekarangan. Tidak harus ada tanah gitu kan. Benar. Tidak ada dari baskomnya sudah bisa ternak lele, Mas. Dia nanam cabai di polybag sudah. Di kantor kita ada itu contoh kalau jadi sudah ada nih. Kalau untuk ibu-ibu yang bingung bisa juga main ke kantor ya Pak ya. Iya, boleh lihat bagaimana sih untuk caranya gitu. Jadi kalau pengen makan pecel lele nggak usah keluar rumah lagi. Keluar rumah, Tinggal cabai ke belakang, ada. langsung eksekusi. Eksekusi lelenya ada gitu. Langsung goreng lebih fresh juga Pak. Nggak mengeluarkan biaya lagi gitu. Oke, nah kalau berbicara tentang zaman sekarang kan era teknologi nih, Pak Arif. Bagaimana nih Pak untuk perkembangan teknologi kita yang ada di Provinsi Bengkulu dengan pemanfaatannya? Ya itu makanya tadi kan biasanya kan orang nanam sayuran harus di hamparan yang luas gitu kan, terus nanam padi harus di ini. Sekarang kan semua bisa nanam sayuran hidroponik ya kan. Itu kan teknologi yang nggak terlalu sulit tapi bisa tidak punya harus ada tanah tapi hidroponik makan para ternyata terlalu mahal misalnya kan biayanya bikin hidroponik ya bisa di polybag tadi gitu kan. Sekarang pupuk misalnya dengan teknologi sekarang tidak harus pupuk. Ini ada pupuk cair segala macam. Makanya hal-hal seperti ini memang harus disosialisasikan terus teknologi. Nah, termasuk juga dulu orang menanam padi kan harus di sawah yang sudah bagus, selalu terairi Nah, gitu, sekarang
sudah ada teknologi misalnya padi tahan kering. Nah sekarang program pemerintah cetak sawah gitu kan. Betul. Ini kan cetak sawah itu kan lahan rawa yang tidak ditanami diolah sehingga bisa menjadi dengan teknologi gitu kan. Tentu dengan teknologi bisa dijadikan lahan untuk menanam padi. Nah itu salah satunya untuk meningkatkan produksi padi kita gitu kan. Sekarang informasi dari Dinas Ketahanan Provinsi kita dapat cetak sawah dari pemerintah pusat hampir 3.000 gitu. 3.000 hektar. 3.000 hektar termasuk di Enggano gitu kan yang Pak Gub sekarang datang ke Enggano itu termasuk launching itu cetak sawah bagaimana yang dulunya lahan rawa, lahan yang tidak berguna gitu kan diolah menjadi lahan produktif untuk menghasilkan sehingga nanti padi. sesuai dengan program presiden juga Pak Iya, ya, kita bisa tentang mandiri. Bagaimana terhadap seperti pangan. kita dengar kan di media itu kan bagaimana presiden cetak juta sawah di Papua itu kan. Nah, kita juga harus gitu. Yang penting yakin lah kan kalau memang kalau belum dilaksanakan wah teori aja harus dilaksanakan gitu kan. Yang pastinya adalah mulai aja dulu nih. Mulai dulu, memang Walaupun yakin sedikit-sedikit dulu kan. mulai aja dulu gitu. Kalau kita sudah pesimis ya memang Benar, susah. Kalau kerja sudah mulai pesimis, nanti hasilnya kayak ini ya. Sudah malas duluan akhirnya. Duluan gitu. Nah, berarti Harus semangat dulu. untuk perkembangan teknologi terus juga untuk mengajak seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu sudah berjalan Sudah, dari iya, Tanah iya. Pangan untuk mengkampanyekan itu. Pak, Mengkampanyekan ya? itu ya, jadi tidak harus mulai bercocok tanam dengan lahan gitu. Tanpa lahan pun bisa kita bercocok tanam menghasilkan pangan gitu. Oke deh, kalau gitu pemirsa Opini dan Pak Arif, kita tahan dulu obrolan kita Iya, Pak Arif. siap. Dan pemirsa Opini jangan kemana-mana, pasti kami berdua masih akan kembali lagi hanya untuk Anda.